self love ini tuh kayak jadi satu terms yang lagi populer banget beberapa tahun terakhir gitu. Banyak orang yang akhirnya menghubungkan tentang self value, terus gimana caranya kita menyayangi diri sendiri, terus seperti apa kita melihat diri kita, dan terus ada hubungannya juga dengan pertanyaan-pertanyaan kehidupan gitu. Wah, jangan-jangan karena kita belum menerima diri kita sepenuhnya, kita belum cinta sama diri kita sepenuhnya, sampai akhirnya mungkin ada attraction yang ternyata nggak sesuai nih dengan apa yang kita harapin gitu. Atau ada juga yang bilang kalau kita belum sepenuhnya cinta sama diri kita sendiri, gimana orang lain bisa cinta sama diri kita? Gimana orang lain bisa menerima kita kalau kita yang aja nggak menerima diri kita sepenuhnya? Tapi ada juga kayak semacam perdebatan di kepala gitu ya, yang namanya self love itu sama atau mepet-mepet ke selfish nggak sih? Gitu. Kadang-kadang keputusan-keputusan yang kita buat kok kayaknya lebih tentang diri sendiri sih, kok self-centered banget sih gitu. Ini tuh sama nggak ya? Gimana sih caranya kita tahu kalau ini adalah penerapan self love yang sejatinya, atau jangan-jangan kita cuma ngumpet di belakang self love, ternyata kita selfish. Benar. Atau mungkin bisa jadi juga karena sekarang di media sosial banyak sekali yang ngebahas tentang self love. Cuma kita jadi bingung sebenarnya self love itu seperti apa, karena banyaknya upload foto terus kemudian menunjukkan bagian tubuh tertentu, kemudian kayak ya aku mencintai badanku misalnya kayak gitu, atau memberi barang-barang yang dibutuhkan karena gue self love nih, mau ngasih cinta sama diri sendiri, jadi self reward lah, jalan-jalan atau segala macam. Nah sebenarnya what is the real self love, hari ini kita bakal ngobrol sama seorang life coach. Especially kita ngomongin banyaknya tentang apa self love, terus purpose, ya kan. Nah ada Mbak Muara Makarim di sini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kita kalau ngomongin tentang self love, aku udah follow akun Instagramnya, aku ngikutin, tapi memang belum berjodoh untuk ikutan sesi-sesinya gitu ya. Mungkin setelah ini gitu ya, aku jadi tertarik banget sama ceritanya Mbak Muara juga. Ini based on her own experience gitu. Perjalanannya seorang Mbak Muara dari seorang wanita karir, menikmati hidup, sampai akhirnya dia bertemu dengan pasangan hidupnya sekarang, punya baby dan sebagainya, dan sering banget ditulis tentang sering banget menulis tentang self love, cinta terhadap diri sendiri. Ketika kita udah ngerasa full, mencintai diri sepenuhnya, maka kayak we will attract the right person to our life gitu, dan akhirnya kayak semuanya align gitu. Gimana caranya kita tuh bisa tahu bahwa yang kita lakukan memang penerapan self love, bukan ngumpet taunya selfish. Jadi gini, mungkin aku terakhir dulu definisi self love tuh sebenarnya apa? Karena ini kan semua orang tuh kayaknya masih agak ragu antara ini tuh self care atau self love, ini self love atau selfish. Jadi aku selalu bilang kalau sama klienku, self love tuh basically bukan berarti based on ego. Selfish itu ego. Ego itu berarti you are dismissing other people's happiness. Gitu. Jadi self love is okay, you have to love yourself, prioritize your happiness, taking good care of yourself. Tapi kasarnya, do not be a bitch while you're doing it. Karena when you're being a bitch when you do it means is being selfish. Jadi if you don't know how to be kind to other people, if you don't know how to care for other people's feelings while you're doing it, berarti itu udah masuk kategori selfish. Oh, itu cara ngebedain sama selfishnya. Kalau self love apa sih? Apakah tentang self acceptance, self worth, berhubungan kah? It's all of the above. Jadi self love it's basically ya gini. Whatever actions you take untuk prioritizing finding joy in your life. Itulah self love. Jadi it can be self acceptance, it can be self forgiveness, it can be finding your passion and purpose, it can be setting boundaries with people, but everything that you have to do to make sure you find joy within you, itulah self love. Oh wow. Nah, Mbak, aku tuh penasaran deh sama dampaknya ketika seseorang udah menerapkan cinta terhadap dirinya dengan berbagai macam pola. Tadi kan ada self acceptance, self forgiveness. Apa sih dampak yang paling mungkin dirasakan gitu sama orang tersebut atau kita nih gitu ketika iya ya ini self love, kita tahu nih oh iya ini self love gitu. Ini self love ya. Sebenarnya gini, dampaknya
kita ngomongin dampaknya dulu ya. Dampaknya adalah sama aja bayangin self love tuh kayak wifi router. Kalau kita beli router yang mahal dan bagus dan wifi-nya yang bagus, kita akan gampang ngedownload data-data dari komputer. Kalau wifi-nya jelek, downloadnya juga lama. Akhirnya loading terus komputer. Anggap self love itu kayak si wifi-nya. Pada saat wifi-nya bagus, self love kita bagus, kita akan attract orang-orang yang same energy with us, yang sefrekuensi with us. It means hidup kita akan lebih cepat in alignment. Oh, oke. Karena akhirnya kita meng-attract sesuatu yang sesuai dengan energi kita, sesuai yang kita mau gitu. Jadi kayak for example, when I first started learning about self love, itu tuh circle of friends-ku berubah. Tapi I feel more content with life karena akhirnya I attract people yang bisa deep conversation, yang bisa ngerti my passion, yang bisa lebih supportive with my decision in life gitu. Tapi pada saat I didn't understand about self love, my life wasn't like that. My life was just like, ya udahlah party, minum-minum, temenan sama siapa aja sebanyak-banyaknya, it's okay. It doesn't have any meaning. Ketemu cowok-cowok juga it doesn't have any meaning gitu. Cowok-cowoknya juga bukan yang in my alignment. Jadi you know you found your self love. You know that you know you love yourself enough if your life is full alignment with your values. Oh, wow. Gimana caranya seseorang itu tahu kondisinya dia hari ini bahwa dia tidak sedang mencintai dirinya atau mungkin dia sudah mencintai dirinya? Itu nggak ada black and white formula ya. Karena when we talk about self love, kata kuncinya di love. Love itu it's something that comes from your heart. Jadi you have to keep having conversation with yourself dengan selalu nanya, what would I do if I love myself? Would I do this thing if I love myself? Would I feel this way if I love myself? And when you start asking those questions frequently, pasti lama-lama your heart knows the answer. Pada saat itu a yes or it's a no. Oke. Karena ya your heart bisa aja bilang, kan kok gue kayak gini kayak I love myself. Tapi pada saat you really actually close your eyes and get in touch with your heart and ask your heart, will I do this if I love myself? Will I feel this way if I love myself? 100% I'm sure pasti you know the true answer. Wow. Apakah itu yes or no? Oke, jadi sebenarnya kejujuran gitu ya sama diri sendiri itu jadi salah satu kunci utamanya. Yes. Dengan terus menanyakan ke dalam diri sendiri. Karena mungkin gini, untuk ada di level jujur tadi, iya ternyata enggak gitu. Ternyata kalau aku cinta sama diriku, harusnya kok nggak ngelakuin kayak gini gitu. Cuma kadang-kadang kan kita tuh suka abai atau tanpa sengaja mengabaikan jawaban-jawaban yang datangnya dari dalam diri karena kesibukan, karena banyak banget deh distraction-nya gitu. Gimana supaya kita tuh seseorang bisa fokus untuk terkoneksi sama dirinya sendiri, sama hatinya dia sendiri, sampai akhirnya dia menemukan tuh si cinta itu gitu, yang the purest love yang datangnya karena memang pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban-jawaban yang jujur gitu. It takes practice. Sama aja kayak kalau kita pergi ke gym terus kita kayak gimana caranya supaya kita lean atau kita sehat atau burning more fat. It takes practice kan gitu. Atau sama aja kayak ada orang takut public speaking. Gimana caranya supaya bisa public speaking? It takes practice. Same thing sama self love. Self love takes a lot of practice. Practice yang paling basic banget yang selalu aku kasih ke semua orang dan semua klienku adalah paling gampang gratitude journal dan meditasi. Itu dua. Kenapa dua hal ini? Gratitude journal itu melatih kita untuk be more observant with our life. Oke. Karena kita dipaksa untuk be more grateful about our life. Jadi mau nggak mau kita dipaksa untuk observe, oh ada apa di hidup gue yang gue bisa more grateful, ada apa yang di hidup gue yang gue bisa lebih appreciate myself on. Jadi kita dipaksa untuk lebih mendalami hidup dan mendalami diri dengan nulis journal itu. Nah, terus yang kedua meditasi. Karena kenapa meditasi? Banyak orang mikir orang tuh meditasi tujuannya supaya pikirannya tenang, supaya pikirannya nggak ada chatterbox. Tapi sebenarnya bukan itu. Tujuan meditasi itu sebenarnya untuk for us to understand ourselves better. Karena meditasi walaupun di pikiran kita misalnya chaos, pada saat kita berusaha breathing and close our eyes, terus banyak chatter di otak gitu nggak bisa fokus, it actually say something about us. Berarti mungkin kita orangnya banyak internal dialogue atau mungkin sebenarnya kita orangnya multitaskingnya kebanyakan sehingga pikirannya penat atau mungkin sebenarnya kita lagi stres makanya pikirannya banyak nggak bisa tenang. Jadi sebenarnya meditasi is a way for us to understand what is going on with our body, our mind,
and the environment around us. Kalau dari journey-nya Mbak Muara sendiri, kan tadi sempat cerita dulu temenan sama siapa aja, terus kayak nggak bisa filter cowok yang kita butuhkan seperti apa. Nah, poin di mana akhirnya Mbak sadar kayaknya ini bukan self love deh. Kayaknya aku mau memulai cara pikir yang lebih baru, mengganti inner circle. Apa Momennya adalah saya tunangan sama cowok gay, tapi closeted gay. Jadi kayaknya sampai sekarang juga nggak ngaku belum ini ya, it's still closeted. Tapi momen itu terjadi karena gini, I realize, apalagi saya sekarang I'm happily married gitu ya. I totally can tell the difference pada saat my current husband waktu propose, how I felt, sama pada saat nih cowok propose and how I felt. Jadi pada saat itu tuh, I was engaged to a long time friend. Ini mungkin dia bilang cinta tuh buta ya. I did not even realize what was going on karena kayak oh dia teman lama gue, jadi ya udah gitu kita pacaran aja dan got engaged. I thought it was from self love karena kayak gue mikirnya oh this is my friend, I'm happy with him, I'm comfortable with him. Jadi pada saat dia propose, I was like yes, tapi I wasn't happy actually. Tapi kalau orang nanya are you happy? Lu udah siap ngurusin kawinan kayak gini? I was like so excited untuk ngurusin kawinannya, hire a wedding organizer, nyari venue and everything. Cuman was I really happy? Enggak. Kalau ditanya pada saat dia propose, actually I wasn't crying from happiness. Dan if you know me, orang-orang kalau tahu gue kayak apa orangnya, I cry a lot when I'm happy or when I'm sad. Pokoknya kayak my emotional language adalah cry. Mau sedih, mau senang, cry. Itu enggak. And then actually I was shaking. Tapi waktu itu I justify it dengan bilang I was shaking out of excitement. Gitu. Tapi terus ya benar, akhirnya kita 3 bulan preparation, berantemnya tuh non-stop, super non-stop. Everything that we discuss about our future family, about our future house, semuanya nggak align. I had different values, he had different values. Disitulah I realized gila, my values is really different from him. And then I knew I did not love myself pada saat I knew everything nggak align. Tapi I couldn't break up with him, nggak bisa putus. Emang nggak bisa putus aja gitu, kayak I was people pleaser, kayak gue nggak enak nih, masa gue mutusin sih udah kayak begini gitu. And then the universe helped me untuk putus dengan menemukan gue dengan beberapa teman-teman gue yang gay, yang akhirnya reveal the truth. Gitu. Wow. And then because of that akhirnya ya otomatis the relationship broken up, udah selesai. And that's when I first seek help ke life coach. Dan disitulah I first learn about my self love, the pattern in my life, the pattern in the men that I attracted. Disitulah akhirnya gue sadar, oh I really need to keep asking what would I do if I love myself in everything. In everything in life I have to ask. Wow, never thought about that ya. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh obrolan inner dialogue dalam diri sendiri tuh kadang-kadang cuma kayak ngalir gitu aja tanpa kita sadar ternyata kita tuh bisa nanya loh ke diri sendiri, kita bisa nanya dan sebenarnya kita bisa dapat jawabannya dan mungkin dari jawaban itu bisa kita explore lagi gitu ya. Jadi bentuk atau formula yang baru dan mungkin aja kita bisa menemukan cinta tuh gitu yang mungkin selama ini kita nggak pernah sadar gitu kalau sebenarnya yang ada di dalam diri kita tuh adalah cinta gitu. We are the source of love itself gitu kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang self love nih buat sekarang gitu, mungkin orang akhirnya banyak yang mencoba mencari gitu bentuk self love untuk dirinya sendiri dan akhirnya mungkin juga ada misconception tentang self love bahwa kalau orang udah mencintai diri sendiri, oh nggak bakalan sedih deh. Aduh nggak bakalan patah hati deh, nggak bakalan kecewa deh karena kan gitu. Nah itu I wonder who think that. Nah itu maksudnya kayak mungkin nggak sih atau apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah orang yang benar-benar mencintai dirinya, aku tuh nggak akan goyang deh dengan kejadian-kejadian hidup kayak gini aja nggak apa-apa, I love myself gitu. Itu gimana sih Bang Muara? Nggak mungkin, karena sebenarnya gini, jawaban gampangnya adalah hidup itu semuanya cobaan. Nggak mungkin kita nggak mungkin kita nggak akan jatuh walaupun kita udah ngerti about self love. Itu jawaban gampangnya. Jawaban panjangnya adalah we are here itu kita hidup kan ada purpose ya. Yeah. Untuk kita nemuin purpose hidup kita harus grow. Kalau kita nggak grow, kita cuma di comfort zone doang, di comfort zone of self love gitu, bubble-nya self love, terus yang
yang nggak ada sedih, nggak ada marah, nggak ada kecewa, how are we gonna grow? Kita nggak akan grow. Jadi we need that supaya kita bisa grow. We need to grow supaya kita actually live our purpose. And that's when we are actually gonna be fully content with life. Fully content itu menarik sih. Karena aku sendiri kayak belajar untuk menerapkan self love dari sebelum aku nyenengin orang lain, akunya dulu yang harus seneng. Karena kan banyak orang mungkin tadi yang people pleaser atau mungkin yes man, jadi cenderung kayak kalau aku nggak bilang iya atau nggak berkorban untuk keluarga aku being selfish gitu. Padahal sebenarnya deep down di hatinya dia nggak lagi bahagiain atau tidak menyayangi diri sendiri karena mungkin ada banyak yang diabaikan perasaannya, mimpinya. Nah menurut Mbak Ziri buat orang-orang yang ada di kubangan itu ya, misalnya people pleaser atau yes man, gimana sih Mbak cara at least kasih epiphany gitu buat mereka yang hari ini mungkin lagi dengerin juga? Kayaknya ini analogi yang mungkin kayak banyak orang juga udah tahu ya, yang banyak banget disebut and it's connected strongly with self love. Itu sama aja kayak bisa pesawat mau jatuh, terus kan orang nyuruhnya bukan ngasih masknya ke orang dulu baru ke kita. The reason kenapa nggak di-advise untuk ngasih mask, oxygen mask ke orang dulu karena how are you gonna help the other person kalau lo nggak bisa nafas? It's the same thing, right? Jadi you can help people around you pada saat lo bisa nafas. Jadi oxygen masknya harus ke lo dulu, and then you can give the oxygen to other people. It's the same thing with self-love. Kayak, that's a good example tadi. Misalnya kita pakai contoh yang dan ini banyak banget terjadi di Indonesia karena mungkin culture Asia, di mana orang tua kita sekarang ngomongnya apa sandwich generation, right? Di mana orang tua kebanyakan selalu menuntut anaknya untuk membiayai pada saat mereka sudah tua, gitu kan? Terus nanti anaknya kelimpungan, duit gue kan nggak cukup, terus gue mesti gimana? Ini banyak kejadian dalam perkawinan, dalam orang single semua. Pasti masalah finance ke orang tua ini selalu ada. Dan my advice kalau sample example seperti itu adalah you really have to set boundaries. Jadi benar tadi yang lo bilang bahwa ya nggak bisa, lo harus prioritasin dulu dong kebutuhan lo apa. Lo udah cukup belum nih kebutuhan lo? Udah oke belum untuk pursue your passion dengan duit lo? Lo udah oke belum dengan misalnya tinggal di apartemen, tinggal atau kerja di mana dan lain-lain? Itu udah menutupi belum? Baru habis itu lo bisa kasih lebih ke orang tua. Bukan berarti terus lo mengabaikan, enggak. Tapi kalau misalnya orang tua benar-benar butuh duit, ya lo kasih. Tapi basic needs. On top of that, you have to look inwards. Gue happy nggak sih nih kalau gue ngasih lebih? Karena kan beberapa orang tua banyak nih cerita yang aku dengar dari klien-klien tetap minta. Udah dikasih uang bulanan minta lagi, uang bulanan minta lagi. Itu banyak banget. Dan ini yang kebanyakan sandwich generation juga banyak komplain kayak gue tuh gajinya cuma berapa loh gitu. Terus gue juga dimintain duit mulu sama orang tua. Gimana setting boundaries? Jadi ya you have to look inwards. Ini basic needs orang tua gue udah ke cover belum? Udah. Oke, ya udah. Berarti additionalnya itu bukan kewajiban. Kewajibannya adalah you have to make yourself happy supaya you can make more money, you can actually enjoy your life, and then when you can make more money and you can enjoy your life, then you can help your parents more, gitu. Kayak analogi si masker tadi tuh ya, Yes. di pesawat. Menarik juga ya. Nah, terus ketika kita menerapkan self love gitu atau dalam proses menerapkan self love, salah satu hal yang kayaknya banyak yang melakukan juga atau melatih ini adalah setting boundaries. Gitu. Yang mungkin banyak orang juga bingung gitu ya ketika kita menerapkan atau men-set boundaries. Berarti kan kita menjadi orang yang sebelumnya nggak pernah melakukan itu menjadi pernah gitu, jadi melakukan. Ada hal-hal yang nggak nyaman kan yang mesti dilewatin gitu. Nah, sampai mana sih batas ketidaknyamanan yang harus ditolerate atau memang prosesnya memang setidak nyaman itu ya buat orang-orang yang nggak biasa nih nerapin boundaries gitu in order to grow. Yes, udah pasti nggak nyaman. In order to grow, exactly, that's the keyword. In order to grow, ya udah emang udah pasti nggak nyaman. Cuma gitu, the tricky part about setting boundaries adalah the way you say it to people. Jadi balik lagi ke konsep yang tadi aku bilang di awal, self love itu love yourself, but do not be a bitch while you're doing it. Ini contohnya, karena kebanyakan paling gampang pakai contoh orang tua ya, karena ini aku dapat pertanyaan tentang begini tuh family conflict tuh sering banget, parents conflict sering banget. Jadi misalnya minta duit lagi, balik lagi ke case itu, setting boundaries yang benar gimana? Ya bukan terus anaknya bilang, mah apa sih, aku tuh nggak ada duit, aku nggak bisa lo ngirim uang gitu. Bukan kayak gitu. Setting boundaries yang benar adalah when you love yourself and you love others, use the kind words, tapi tetap express your needs. Jadi what you can tell adalah, mah sorry banget nih aku lagi nggak ada duit, aku nggak bisa kalau ngasih lebih dari uang bulanan. Tapi nanti kalau misalnya aku ada, pasti aku kasih kok.
gitu. Atau misalnya ada orang yang punya orang tua very criticizing the body shaming, itu juga sering terjadi. Terus banyak juga yang nanya, gimana cara gue tinggal satu atap sama dia, terus I cannot stand my parents, kerja dia ngeritik my body shaming dan lain-lain. Tapi gue tinggal satu atap, I cannot set boundaries baik-baik. Yang ada set boundaries gue adalah gue masuk kamar langsung terus tutup pintu gitu. My advice adalah be kind. Again, balik ke konsep self-love. Yeah, it's uncomfortable, tapi you have to still be kind. Jadi you can actually express your needs. Hey, I cannot stand. Aku nggak bisa loh dengar omongan ibu kayak gitu. Boleh nggak jangan dibahas tentang masalah body shaming. Kalau if they cannot listen, it's their problem. It's when you set boundaries and walk away. Tapi at least you know you've done your best to be kind and use kind tone and words tanpa mendismiss your own needs. Wow, be kind and express your needs. Yes. Key-nya ya kalau misalnya mau kasih self love ke diri sendiri. Itu emang challenging banget sih ya. Apalagi maksudnya kayak sekarang kita tinggal di Indonesia gitu ya, yang mostly masih barengan sama orang tua gitu, dan pasti konfliknya macam-macam kan gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang udah belajar tentang self love, penerapan boundaries gitu, pasti akan beririsan terus nih gitu, in order to grow of course gitu. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya kita tuh bisa dibantu Mbak Muara. Maksudnya gini, kayak misalnya seseorang udah kayak help, bener-bener kayak need help so much gitu kan, seek help from professional, bener-bener kayak mentok banget nih nggak tahu kemana gitu. Nah, perannya seorang self coach itu tuh seberapa besar sih? Gini, jadi sebenarnya semua jawaban itu ada di dalam diri kita sendiri kan. Kita seek help ke therapist, life coach, anything, psychologist, psychiatrist, itu kan untuk dibantu. Ya sama aja kayak gini deh, kita udah ngerti matematika basicnya, tapi waktu kecil Guru les, manggil guru les kan. The same thing with that. Tapi yang ngasih tau jawabannya, ya guru les ngasih tau formulanya. Yang nebak jawabannya nggak akhirnya ngitung siapa diri kita sendiri. Yeah. Right. Same thing with this. Jadi they can help you untuk ngelihat what you cannot see. Karena sebenarnya aku udah life coaching berapa lama ya? 4 tahun kalau nggak salah. Itu aku udah mulai bisa ngelihat masalah manusia tuh kayak peta, kayak puzzle. Jadi kayak kalau ada masalah ABC, aku cuma ngeliatnya, oh ini setengahnya, ini puzzle setengahnya hilang. And I know what puzzles that needs to be put in, supaya dia sadar jawabannya apa. Jadi, they can help you to find answers within yourself dengan pertanyaan-pertanyaan yang triggering. Oke. Sebenarnya jadi kita memancing untuk dia sebenarnya menyadari sendiri kondisinya dia hari ini kayak gimana gitu ya. Kalau curhat sama teman kan they don't know how to ask questions supaya lo sadar. Yes. Gitu, professionals can help you to do that. Nah, kalau misalnya ngomongin self love dalam hubungan, kan kita sering dengar ya kayak you better love yourself first, baru akhirnya kita belajar mencintai orang lain, atau misalnya hubungan ini nggak akan works kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri, kayak lagu Justin Bieber, love yourself, you should go and love yourself lah gitu kan. Tapi seberapa parah sih sebenarnya, kenapa dibutuhkan dulu untuk akhirnya mencintai diri sendiri dulu sebelum kita berelasi misalnya? Apa mungkin kondisi-kondisi yang bisa muncul kalau seseorang itu nggak bisa cintai diri sendiri, and then dia berelasi dan misalnya jadi demanding, kamu kok nggak pernah puji aku sih? Emang aku nggak cantik ya? Kayak hal-hal seperti itu. Menurut Mbak gimana? Seberapa penting nih? Gini, penting banget ya. Mencintai diri sendiri, single atau in a relationship, it's very very important. It doesn't matter statusnya apa. Tapi ada orang-orang yang mungkin emang experience-nya harus pacaran, disitulah dia belajar self love. Karena mungkin dia akan dapat pasangan yang bisa men-trigger semua trauma responsnya dia, semua kekurangan-kekurangan dia, sehingga dia akhirnya belajar tentang dirinya sendiri. Jadi you actually can do it with your partner kalau ketemu orang yang tepat. Gitu. Jadi bukan berarti you have to love yourself first baru akhirnya lo akan ketemu orang. Beberapa orang kayak gitu, like my case was like that. Case aku kayak gitu, tapi nggak semua orang. Ada orang-orang yang dia belajar tentang dirinya karena dia ketemu pasangan yang kerjanya poke the trigger terus gitu. Akhirnya they learn, oh ternyata gue gini ya, ternyata gue gitu ya. Oh we need to work on this. And then they will grow together. Ternyata kita kalau ngobrol gitu ya sama seorang life coach gitu tentang self love, ternyata layernya self love tuh banyak banget. Bahkan formula untuk benar-benar bisa mencintai dan menerima diri sendiri itu banyak banget caranya. Benar. Gitu. Salah satunya adalah dengan
gratitude journal. Nah kebetulan Mbak Muara ini juga punya sebuah buku yang buku jurnal namanya 1% Growth Journal. Yeah. Kalau tadi sebelumnya kita udah ngobrolin tentang self love. Nah, jangan kemana-mana, makanya nonton lagi To Be Honest episode berikutnya masih barengan sama Mbak Muara. Tapi yang nanti kita bakal sekalian praktis juga menuliskan isi jurnal itu seperti apa sih. Betul. Dan kalau misalnya emang kamu juga orangnya pusing di kepala gitu harus mulai dari mana untuk bisa mencintai diri sendiri, buku ini bisa jadi guidance juga buat kamu cobain di rumah nulis. yes, jadi kita bakal di-guide langsung sama Mbak Muara di sini.